Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliani dengan akhiran NPM 111. Jadi di sini saya akan menceritakan kembali cerpen yang berjudul Paman Doblo Merobek Layang-Layang karya Ahmad Tohari. Nah, cerpen ini merupakan salah satu karya Ahmad Tohari yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa dengan sangat sederhana, tetapi memiliki makna sosial yang mendalam. Melalui cerita ini, Ahmad Tohari ingin menunjukkan bagaimana lingkungan dan kekuasaan dapat mengubah sikap seseorang. Cerpen ini menceritakan tentang tokoh Paman Doblo yang dulunya dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dekat dengan anak-anak kampung. Ia sering membantu warga dan menjadi pribadi yang ramah. Tokoh saya dan Simin mengenang masa kecil mereka ketika mengembala kerbau di sawah dan sering bertemu dengan Paman Doblo. Pada masa itu, Paman Doblo digambarkan sebagai orang yang sederhana dan penuh kepedulian. Namun, keadaan mulai berubah ketika Paman Doblo bekerja sebagai satpam di sebuah kilang kayu. Sejak memiliki jabatan tersebut, sikapnya menjadi berbeda. Ia menjadi lebih keras, mudah marah, dan menjaga jarak dengan masyarakat sekitar. Puncak konflik terjadi ketika Paman Doblo merobek layang-layang milik anak Simin karena dianggap mengganggu area tempat ia bekerja. Peristiwa itu membuat anak-anak takut dan masyarakat merasa kecewa terhadap perubahan dirinya. Tema utama dalam cerita ini adalah perubahan sifat manusia akibat pengaruh kekuasaan dan lingkungan sosial. Ahmad Tohari ingin menunjukkan bahwa jabatan atau kekuasaan terkadang membuat seseorang lupa terhadap nilai kemanusiaan dan hubungan sosial dengan orang lain. Cerpen ini juga mengandung kritik sosial terhadap kehidupan masyarakat kecil yang sering harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Tokoh Paman Doblo menjadi tokoh yang paling menonjol dalam cerita ini. Awalnya, ia digambarkan sebagai sosok yang hangat dan ramah, tetapi kemudian berubah menjadi keras dan kaku. Perubahan karakter ini membuat pembaca ikut merasakan kesedihan dan kekecewaan. Selain itu, tokoh Simin juga memiliki peran penting karena menjadi penghubung cerita dan penyampai kenyataan tentang perubahan Paman Doblo. Dari segi alur, cerpen ini menggunakan alur campuran. Cerita dimulai dengan kenangan masa lalu bergerak ke masa sekarang. Penggunaan alur seperti ini membuat pembaca lebih mudah memahami perbedaan sikap Paman Doblo sebelum dan sesudah menjadi satpam. Suasana pedesaan yang digambarkan juga terasa sangat hidup karena Ahmad Tohari menggunakan bahasa yang sederhana, mengalir, dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Kelebihan cerpen ini terletak pada pesan moralnya yang kuat. Cerita ini mengajarkan bahwa manusia harus tetap menjaga rasa peduli dan hubungan sosial, meskipun memiliki jabatan atau kekuasaan. Ahmad Tohari juga berhasil menyampaikan kritik sosial tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak memahami perubahan karakter Paman Doblo secara perlahan, sehingga cerita terasa realistis dan menyentuh. Namun, cerpen ini juga memiliki sedikit kekurangan, yaitu konflik yang sederhana sehingga bagi sebagian pembaca mungkin terasa kurang menegangkan. Meskipun begitu, kesederhanaan itulah yang justru menjadi ciri khasnya karya Ahmad Tohari karena mampu menggambarkan kehidupan masyarakat dengan alami dan penuh makna. Kesimpulannya, cerpen Paman Doblo Merobek Layang-Layang merupakan cerpen yang menarik dan penuh pelajaran hidup. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan lingkungan dapat mempengaruhi sifat seseorang. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga nilai kemanusiaan, kepedulian, dan hubungan baik dengan sesama. Sekian review cerpen dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.